Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasbah wa min du'a'in la yusma'. Insyaallah pada malam ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang mana kemarin kita sampai bab 203, yaitu bab tentang kepedulian di dalam musim kemarau ataupun musim lapar paceklik. Kemudian Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau membawakan beberapa hadis. Di antaranya beliau sebutkan tentang bagaimana sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, yang beliau ini seorang khalifah, seorang pemimpin, membantu orang-orang Badui tatkala musim kekeringan dengan memberikan gandum unta. Bahkan termasuk siasat yang dilakukan oleh Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Jadi seandainya Allah Subhanahu wa taala enggak menurunkan hujan, beliau akan memasukkan orang-orang fakir ke rumah orang-orang kaya yang mereka memiliki kelebihan, supaya ikut makan bersama mereka. Jadi satu porsi untuk 2 orang. Nah, ini termasuk siasat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi setelah itu beliau berdoa dan diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukakan dengan menurunkan hujan berkat doa Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian juga kemarin bentuk kepedulian Nabi SAW terhadap sahabat, yaitu melarang mereka menyimpan daging udhiyah, jadi daging sembelihan kurban. Nah, ini Nabi SAW melarang para sahabat untuk menyimpan lebih dari 3 hari. Nah, ini pertama kali, karena pada waktu itu mereka masih miskin. Kemudian tahun kedepannya mereka balik bertanya lagi kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh boleh menyimpan. Jadi itu di awal kali memang dilarang. Setelah itu boleh, sampai sekarang seorang menyimpan daging udhiyah. Nah, ini semua adalah bentuk kepedulian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah selayaknya bagi kita untuk mencontoh, untuk meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih sekarang. Jadi sekarang ini musim kemarau panjang. Baik. Kemudian insya Allah kita lanjutkan bab setelahnya, yaitu bab 254. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu at-tajarrub, babu at-tajarrub, yaitu bab tajarrub. Tajarrub ini percobaan. Jadi hasil percobaan, atau kalau bahasa kita ini pengalaman. Jadi kata-kata tajarruba, ya tajarrubu, tajarrubun, percobaan, uji coba. Jadi hasil percobaan, atau di sini bisa dikatakan pengalaman. Qala haddatsana Farwah ibnu Abil Mighrah qala haddatsana Ali ibnu Musir an Hisham ibnu Urwah an abihi Urwah ibn Zubair qala kuntu jalisan inda Muawiyah fa haddatsa nafsahu thumma intabaha
Faqala la hilma illa tajribah yu'iduha salasan. Di sini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, datang dari Hisam ibnu Urwah an abihi, dari bapaknya yaitu Urwah. Beliau bercerita, saya duduk di samping Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Fa'addatsa nafsahu, kemudian beliau ini berbicara sendiri, yaitu Muawiyah. Tsumma tabah, kemudian beliau sadar, jadi mungkin ngelantur atau yang lainnya. Faqala, lalu Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan, la hilma illa tajribah. Beliau mengulangi sampai 3 kali. Jadi la hilma illa tajribah, la hilma illa tajribah, la hilma illa tajribah. Beliau sampai mengulangi 3 kali, yaitu tidak ada sifat hal, kelembutan atau sifat ketenangan, sifat kedewasaan, kecuali dengan percobaan atau pengalaman. Akhrajahu Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Ibnu Hibban fi Rawdatul Uqala wa lafdhu la hilma illa bit tajribah. Di sini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala sahihun mauqufan. Jadi ini hadis ini sahih mauquf. Maksudnya hadis ini datang dari sahabat Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini menyebutkan tentang sifat hilm, sifat tenang, sifat hati-hati, yaitu ta'anni, berhati-hati pada suatu perkara, kecuali dengan tajribah, yaitu pengalaman seseorang, baik pengalaman sendiri ataupun pengalaman orang lain. Qala haddatsana Sa'id ibnu Ufair qala haddatsana Yahya ibnu Ayyub an ibni Zuhair an Abil Haytham an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala la halima illa du'afar wa la hakima illa du tajribah. Di sini Imam Bukhari rahimahullah membawakan asar lagi dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan la halimah, jadi tidak ada sifat halim, sifat ketenangan, kelembutan, illa du'asara, kecuali orang yang pernah terjatuh, yaitu tersandung atau pernah kepleset, kemudian dia bisa mengambil pelajaran. Wala hakima illa du tajribah, dan gak ada orang yang bijaksana kecuali orang yang memiliki pengalaman. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ibnu Wahab Amr ibnu Al-Haris An-Daraj an Abil Haytham an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mislah. Akhrajahu al-Musannif fi Adab Sahih wa Tirmidzi fi Fil Marfu'an wa Ahmad wa sahahahu Ibnu Hibban. Jadi dalam hadis ini Imam Bukhari rahimahullah beliau membawakan 3 asar. Maksudnya yang pertama dari Muawiyah ibnu Sufyan, ini mauquf dari sahabat radhiyallahu anhu, sahih sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian yang kedua dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Tetapi di sini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah fi sanadihi Ibnu Zuhair wasmuhu Ubaidillah dhaifun. Tetapi di sini sanadnya ada rawi namanya Ibnu Zuhair, yaitu namanya Ubaidullah. Ini lemah. Jadi ternyata Ubaidullah ini, beliau ini lemah, sehingga di sini hadisnya dhaif. Maksudnya tidak sabit dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Adapun yang ketiga, di sini Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan An-Daraj
An Abil Haitham an Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Jadi hadis ini yang pertama riwayat Ubaidullah ini mauquf, maksudnya dari sahabat. Tetapi di sini Darraj meriwayatkan dari Abil Haitham ini marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah wasanadu tsani an Darraj dhaifun. Dan sanad yang kedua ini ada sahabat namanya Darraj Ibnu Sam'an. Nah, ini beliau ini juga lemah. Disebutkan oleh Imam Ahmad ahaditsul Darraj an Abil Haitham an Abi Sa'id fiha dha'fun. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Darraj Ibnu Sam'an dari Abil Haitham dari Abi Sa'id Al-Khudri ini lemah. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya dalam hadis ini ada dua riwayat. Jadi riwayat pertama ini mauquf, maksudnya dari seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian riwayat yang kedua ini ada marfu, maksudnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seandainya hadisnya sahih, maka ini nanti ada, maksudnya ini berarti datang dalam riwayat yang lain itu sahih sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa sebagai penguat hadis yang lemah tadi. Tetapi karena di sini keduanya sama-sama lemah, jadi nggak bisa saling menguatkan. Karena yang pertama tadi ada namanya Ubaidullah, kemudian yang kedua ada namanya Darraj Ibnu Sam'an, kedua-duanya sama-sama lemah. Cuma kalau dilihat dari segi maknanya ya benar. Jadi kalau dilihat dari segi maknanya memang benar. Jadi seorang memiliki sifat kedewasaan, sifat tenang, ini dengan pengalaman, baik pengalaman orang lain ataupun pengalaman diri sendiri. Jadi maksudnya pengalaman ini maksudnya pada perkara-perkara yang mubah. Jadi bukan perkara-perkara yang haram. Jadi nggak boleh seorang bilang saya belum berpengalaman minum khamar, saya ingin coba dulu lah percobaan bagaimana rasanya khamar biar ada pengalaman. Nah ini nggak boleh, karena ini perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun zina biar berpengalaman. Nah ini juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Kemudian maknanya apa sih di sini? La halima illa du'athara atau la hilma illa tajribah. Disebutkan di sini oleh syarih la halima ay la yahillul hilm fa yakunu sahibu haliman hatta yumarisul umur wa ya'thuru fiha wa ya'tabiru biha wa ya'tabiru mawatin al-khata' fa yastanibuha. Aqul fa hina idzin la yahdab sari'an ala khata'il ghair bal yatahammal wa yaktar khata'a nafsihi fi amsal tilkal mawaqif. Jadi maknanya di sini apa sih? Disebutkan di sini jadi seorang yang memiliki sifat halim, jadi sifat tenang, sifat kedewasaan, tatkala di sini melakukan beberapa perkara, jadi melakukan banyak perkara, dia bisa mengambil pelajaran. Jadi dia bisa mengambil pelajaran pada tempat-tempat yang salah supaya dijauhi. Jadi maksudnya seseorang tatkala tergelincir atau pernah terjatuh pada suatu perkara, maka di sini orang yang halim, jadi orang yang dewasa yang tenang, dia akan bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian atau kesalahan-kesalahan yang dia pernah lakukan. Karena seorang muslim tidak akan terjatuh pada satu lubang dua kali. Nah ini maknanya, makanya di sini disebutkan fahina idin, maka ketika itu la yahdab sari'an ala khata'il ghair, dia tidak mudah cepat marah terhadap kesalahan orang lain, bahkan dia ingat kesalahan dirinya. Jadi maksudnya apa? Di sini tatkala dia melihat kesalahan orang lain, di sini dia memiliki sifat lembut.
Masuki memiliki sifat kedewasaan, jadi nggak cepat marah. Kenapa? Karena di sini dia mempunyai sifat halim. Jadi 5 sifat lembut. Jadi seorang menjadi dewasa karena dia juga pernah berbuat salah. Jadi manusia ini pasti pernah berbuat salah. Nah, ini. Makanya di sini dia mudah memaafkan orang lain karena dia juga punya sifat hilm. Jadi sehingga dia memiliki sifat hilm, lemah lembut sama orang lain. Nah, ini. Jadi ini wallahu a'lam hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi kita tahu bahwasanya semua orang baik itu pun pasti punya aib. Jadi punya kesalahan. Aib. Jadi punya pengalaman yang buruk. Makanya di sini tatkala dia melihat kesalahan seorang orang lain, dia enggak mudah cepat marah. Tapi juga dia memaafkan karena dia mengingat bahwasanya dirinya juga pernah berbuat keburukan, berbuat kesalahan. Aib. Jadi ini seorang yang memiliki sifat halim. Dia tatkala terjatuh pada kesalahan, dia segera mengambil pelajaran. Jadi bisa mengambil pelajaran. Kemudian halim, ini memang sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat Allah mengatakan wallahu ghafurun halim. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun juga lagi Maha Halim, yaitu Maha Lembut. Jadi maksudnya halim ini bagi Allah Subhanahu wa taala bukan sifat dewasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di sini bukan seperti manusia. Jadi kalau manusia ini kan bertahap. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari bayi yang lemah, kemudian jadi besar, jadi orang tua lagi, kemudian jadi lemah lagi. Adapun Allah Subhanahu wa taala maksudnya sifat halim ini adalah sifat lemah lembut bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, ini maksudnya maknanya adalah sifat dewasa, sifat ketenangan dalam jiwanya. Karena manusia ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala bertahap. Jadi Allah khalaqakum min dha'fin, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan manusia dari yang lemah. Jadi dari bayi, ini lemah. Kemudian diciptakan menjadi kuat, yaitu masa muda. Kemudian setelah masa muda, Allah ciptakan lagi menjadi lemah, yaitu masa tua. Sehingga kita lihat orang tua kadang-kadang ini dia memiliki sifat kekanak-kanakan karena itu sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian sifat halim di sini juga Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam Allah sebutkan innahu la'awwahun halim. Jadi Nabi Ibrahim ini juga memiliki sifat halim yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, dan juga Nabi Ismail. Allah menyebutkan fabasyarnahu bihulamin halim. Ini Nabi Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ini adalah termasuk orang yang diberi ujian banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ujiannya adalah suruh menyembelih anaknya sendiri. Nah, ini termasuk ujian yang sangat besar, makanya dia disifati sifat halim, memiliki sifat tenang, memiliki sifat kelembutan. Dan juga Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mensifati sifat halim. Nah, ini ada 3 asar. Yang pertama yaitu dari Muawiyah ibnu Abu Sufyan yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu sanadnya sahih mauquf. Adapun yang kedua dan yang ketiga disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah marfu'.
Cuma yang marfu ini lemah. Kemudian yang mauquf dari Abi Sa'id Al-Khudri juga lemah. Tetapi di sini kalau dilihat dari segi maknanya benar. Jadi seorang itu bisa mengambil pelajaran dari beberapa pengalaman. Jadi nggak harus pengalaman sendiri, bisa jadi pengalaman orang lain. Tatkala seorang melakukan sesuatu, dia bisa mengambil pelajaran tersebut dari pengalamannya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bab selanjutnya, babu man at'ama akhan lahu fillah. Yaitu bab ke 255. Yaitu bab siapa yang memberi makan saudaranya untuknya karena Allah Subhanahu wa taala. Qala haddatsana Sulaiman Abu Rubaid atau Abu Rabi', qala haddatsana Jarir ibnu Abdul Hamid an Laits an Muhammad ibnu Nashr an Muhammad ibnu Al-Hanafiyah an Ali radhiyallahu anhu qala la an ajma'a nafaran min ikhwani ala sa'in aw sa'aini min ta'amin ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa'ataqa raqabatan. Di sini datang dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sini mauquf. Beliau mengatakan seorang tatkala memberi saudaranya, yaitu satu sok atau dua sok. Jadi satu sok ini sekitar 4 mud, sekitar kurang lebih 3 kiloan, atau so'ain atau 2 sok min to'am dari makanan. Ahabbu ilayya, lebih saya cintai daripada saya keluar pasar kalian lalu memerdekakan budak. Di sini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dhaiful isnad fihi Laits ibnu Abi Sulaim dhaifun. Cuma di sini asar ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah karena ada rawi namanya Laits. Jadi Laits ibnu Abi Sulaim ini dhaif. Tetapi kalau dari segi maknanya ya memang benar. Jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan memberi makan. Nah ini bahkan kalau kita lihat kafar, penebus dosa ataupun denda, baik itu orang yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja, di antara kafaronya adalah memberi makan 60 orang miskin. Nah ini suruh memberi makan 60 orang miskin. Kemudian juga zihar. Jadi zihar ini seorang mengatakan kepada istrinya, kamu ini seperti punggung ibuku atau saudariku. Maksudnya berarti haram karena mahram jadi ibunya. Ini zihar. Nah ini sering yang biasanya di negara Arab. Nah ini kafaronya dendanya karena dia mengatakan seperti itu. Intinya berarti tidak mau menggauli istrinya. Ini disuruh juga fa'it'amu sittina miskina. Di antaranya memberi makan 60 orang miskin. Nah ini sebagai penebus dosanya. Kemudian juga orang sumpah, yaitu memberi makan it'amu asyarati masakin, 10 orang miskin. Nah, jadi ini termasuk kafar sebagai penebus dosa. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an itu memberi makan. Di sini disebutkan tadi hadisnya lemah, yaitu seorang memberi makan 1 sok atau 2 sok dari makanan kepada saudaranya, maksudnya saudara semuslim, itu lebih dicintai daripada memerdekakan budak. Nah ini ternyata hadisnya lemah karena kita tahu bahwasanya budak, nah ini juga harganya mahal.
Jadi ada yang mengatakan Nabi pernah membeli budak sekitar 800 dirham. Jadi 800 dirham, nah ini wallah alam berapa kalau dirupiahkan. Jadi 1 dirham itu sekitar 3 gram perak. Jadi kalau 3 gram perak dikali 800, nanti berapa gram? 24 ya. Berapa? 2400 gram. Nah ini tinggal ngalikan 1 gramnya perak berapa? Umpamanya 50.000, nah ini tinggal ngalikan saja. Nah ini Nabi SAW pernah membeli sekitar 800 dirham, yaitu seorang budak. Jadi budak ini juga mahal. Jadi budak ini pun harganya macam-macam. Jadi ada yang dia itu kalau disenangi tuannya, nah ini biasanya harganya lebih mahal. Atau yang kerjanya semangat, nah ini lebih mahal harganya. Jadi nggak sama. Tetapi di sini wallahu alam hadisnya lemah. Jadi memberi makan itu lebih dicintai daripada memerdekakan budak. Wallahu a'lam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babu hilful jahiliyah, yaitu bab hilf. Hilf ini sumpah atau perjanjian di masa jahiliyah. Maksudnya seorang itu berjanji untuk saling menolong saudaranya. Nah ini tahaluf. Jadi tahaluf umpamanya ada satu kabilah diserang, maka di sini kabilah-kabilah yang lain ini tahaluf. Jadi bersumpah atau membuat perjanjian untuk menolong saudaranya. Qala haddatsana Abdullah ibnu Muhammad ibnu Ibrahim. Qala haddatsana Ibnu Ulayyah an Abdurrahman ibnu Ishaq an Zuhri an Muhammad ibnu Jubair ibnu Mut'im an abihi an Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu. Jadi di sini dari Jubair ibnu Mut'im dari Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala syahidtu ma'a umumati hilfal mutayyibina fama uhibbu an ankutam. Wa anna li humrun na'am akhrajahu Ahmad. Cuma di sini wallahu alam disebutkan sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahihah. Dari Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata, syahid saya menyaksikan. Maksudnya di sini sebelum diutus menjadi nabi. Ma'a umumati, yaitu bersama paman-pamanku. Hilfal mutayyibin, yaitu perjanjian atau sumpahnya orang untuk menolong saudaranya. Fama uhibbu an ankudamu, maka saya nggak ingin membatalkan hilf tadi. Wa anna li humrun na'am, meskipun saya memiliki humrin na'am, yaitu onta merah. Di sini Imam Bukhari rahimahullah beliau menyebutkan bab yaitu khilful jahiliyah. Jadi ini Nabi SAW sebelum diutus menjadi nabi, beliau ini melihat yaitu orang-orang Quraisy, mereka ini membuat perjanjian atau sudah sumpah ingin menolong saudaranya. Disebutkan di sini oleh Syarih, jadi hilful mutayyibin. Kenapa dikatakan hilful mutayyibin? Disebutkan ijtama'at atau abdul min Quraisy minhum Banu Hashim wa Banu Zuhra wa Banu Taib
Fidar ibn Jada'an qabla amil fil bimuddah lamma hawala Banu Abdi Manaf ikhraj as-siqaya wal liwa min Bani Abdiddar fatahalafat hadir abdun ala dhalika wa fa'at ilaihi Ummu Hakim ibnatu Abdul Muttalib bijufna fiha tifun faqatasu fiha aydiyahum thumma darabu bil Ka'bah fasum bidzalika hilful mutayyibin bacara amru ala hadha. Jadi intinya di sini orang ini berselisih, yaitu dalam menjaga Masjidil Haram, dalam memberi minum. Kemudian di sini berkumpul, yaitu sekitar 3 dari Bani Quraisy, diantaranya Banu Hashim, Bani Zuhra, Banu Taim. Mereka ini berkumpul membuat perjanjian untuk membantu. Jadi untuk menolong saudaranya yang terzalimi, karena dia mau merebut di sini masalah ikhrajus siqayah, mengeluarkan memberi air minum. Kemudian mereka mencelupkan tangannya ke suatu tempat yang di situ ada wangi-wangian. Lalu mereka memukulkan ke Ka'bah. Maksudnya ini bentuk sumpah mereka, perjanjian mereka. Jadi dengan mencelupkan tangannya ke suatu tempat, di situ ada minyak wangi, makanya dinamakan hilful mutayyibin, perjanjian yang mutayyib, yang wangi. Di sini dalam hadis ini Nabi SAW nggak ingin membatalkan sumpah tersebut, yaitu sumpahnya ada 9 dari orang-orang Quraisy, yaitu Banu Hashim dan Banu Zahra. Di sini Nabi SAW nggak membatalkan sumpah tersebut. Ini penetapan Nabi SAW. Jadi menunjukkan bahwasanya ini adalah dibolehkan, karena dalam rangka apa? Menolong orang yang terzalimi. Jadi di sini kalau tujuannya memang untuk menolong orang yang terzalimi, ini diperbolehkan. Adapun kalau di sini menolong orang yang berbuat zalim, ini nggak boleh. Jadi seorang bersumpah atau membuat perjanjian untuk menolong saudaranya dalam masalah kebatilan atau masalah yang menyelisih syariat, ini nggak boleh. Tetapi dalam hadis ini Nabi SAW menetapkan, karena di sini tujuannya adalah untuk menolong orang yang tertindas, jadi menolong orang yang terzalimi, maka di sini boleh. Jadi bukan menolong orang yang berbuat zalim. Ini syahidnya wallahu a'lam. Jadi Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau membawakan bahwasannya orang-orang jahiliyah, mereka ini ada juga tahaluf. Jadi saling bersumpah membuat perjanjian untuk menolong saudaranya. Jadi kalau memang tujuannya ini adalah tidak menyelisih syariat, bukan untuk menolong orang yang berbuat zalim, di sini diperbolehkan. Sebagaimana di sini Nabi SAW enggak membatalkan perjanjian tersebut, yaitu menetapkannya, karena di dalamnya ini adalah menolong orang yang terzalimi. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab selanjutnya, babu al-iqa'i, yaitu bab al-ikha. Jadi al-ikha ini adalah mempersaudarakan. Jadi kalau ukhuwah ini persaudaraan, tetapi di sini adalah ikha, mempersaudarakan. Jadi mempersaudarakan dalam rangka untuk mempererat barisan kaum muslimin. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan orang-orang muhajir dan orang-orang ansor. Qala haddatsana Musa ibnu Ismail, qala haddatsana Hammad ibnu Salamah, an Thabit, an Anas radhiyallahu anhu, qala akhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baina Ibnu Mas'ud wa Zubair radhiyallahu anhu. Datang dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu,
Beliau mengatakan Nabi SAW mempersaudarakan antara Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan juga Zubair radhiyallahu anhu. Jadi dipersaudarakan oleh Nabi SAW dan keduanya ini termasuk orang muhajirin. Jadi keduanya ini termasuk orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi ini dipersaudarakan oleh Nabi SAW demi memperkuat barisan kaum muslimin, mempersatukan. Qala haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Ibnu Uyainah qala haddatsana Asim al-Ahwal an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala halafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Quraisy wal Ansar fi dar allati bil Madinah. Kemudian hadis yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW di sini halafa. Jadi maksudnya ya sama. Jadi hilaf ini juga bisa maknanya mempersatukan antara orang Quraisy dan orang Ansor. Jadi dipersaudarakan antara orang Quraisy dan orang Ansor di rumah Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu di Madinah. Akhrajal musannif fil adab wa fil i'tisam wal kafalah Muslim. Jadi hadis ini muttafaqun alaih. Jadi syahidnya dalam hadis ini bagaimana Nabi SAW beliau ini mempersaudarakan. Jadi antara orang muhajir sama-sama orang muhajir. Kemudian juga orang Ansor sama orang muhajirin dipersaudarakan oleh Nabi SAW, disatukan. Sebagaimana kemarin bagaimana orang-orang Ansor menyambut orang-orang muhajir, yaitu diantaranya adalah mereka ini mau membagi ladang kurmanya. Jadi mau membagi ladang kurmanya kepada orang-orang muhajir. Nah, ini termasuk bentuk kepedulian orang-orang Ansor terhadap orang-orang muhajir, mau dibagi. Tetapi Nabi SAW mengatakan yaitu tidak cukup sekedar Nabi menyuruh supaya hasilnya saja dibagi dua. Adapun ladang kurmanya masih tetap milik orang Ansor. Maka di situ Nabi menyuruh adapun yang mengurusnya, yang merawat kebunnya, nah ini orang-orang muhajir dan hasilnya dibagi dua, yaitu sama orang Ansor. Nah ini termasuk bentuk mempersatukan. Jadi bentuk mempersatukan antara orang-orang muhajir dan orang Ansor. Karena memang persaudaraan ini sangat mahal harganya. Jadi persaudaraan ini sangat mahal harganya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Seandainya kamu infakkan seluruh hartamu, kamu tidak akan bisa mempersatukan hati mereka. Tetapi yang bisa mempersatukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Nabi SAW bagaimana mempersatukan antara orang muhajir sama orang-orang muhajir dan juga orang muhajirin sama orang Ansor. Nah, ini dalam rangka untuk memperkuat barisan kaum muslimin. Lebih-lebih orang muhajir ini, mereka ini hijrah, rela meninggalkan tempat tinggalnya. Bahkan sebagian meninggalkan orang tuanya karena orang tuanya masih kafir. Sehingga dia pergi ke Madinah hijrah. Sehingga orang-orang muhajir atau orang-orang Ansor menyambut mereka. Makanya Nabi SAW menyebutkan bahwasanya mereka ini adalah termasuk orang ahli sufah yang tinggal di emperan masjid yang nggak punya tempat tinggal. Mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi ini adalah bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, yaitu bagaimana Nabi SAW mempersaudarakan antara orang muhajir dan orang Ansor. Kemudian dalam hadis tadi yang kedua disebutkan
bagaimana Rasulullah SAW jadi mempersatukan antara orang Quraisy, yaitu orang Muhajir dan orang Ansor, fidari, yaitu di rumahnya Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu. Maka di sini termasuk juga keutamaan. Jadi rumah yang dipakai untuk kebaikan, ataupun lahan yang dipakai untuk kebaikan, ataupun harta yang dipakai untuk kebaikan, adalah seorang bergembira. Di sini Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, beliau senang. Jadi rumahnya dijadikan tempat oleh Nabi SAW untuk mempersatukan orang-orang Quraisy dan orang-orang Ansor, yaitu orang Muhajir dan orang Ansor. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yaitu bab selanjutnya. Disebutkan di sini oleh Syarih, yaitu dalam hadis tadi, qala Asim li Anas balagha anna Rasulullah SAW qala la hilfa fil Islam, faqala Anas al-hadith. Jadi dalam hadis tadi sebelumnya ini ada pertanyaan dari Asim kepada Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kepada Anas bahwasanya telah sampai kepadamu Rasulullah SAW mengatakan la hilfa fil Islam. Maksudnya dalam agama Islam ini nggak boleh seorang ini sumpah atau membuat perjanjian untuk menolong saudaranya. Nah, ini bagaimana penggabungan antara dua dalil tadi. Adapun dalam Islam, ini disebutkan nggak boleh ada hilf, yaitu sumpah atau perjanjian untuk menolong saudaranya. Ini sebagian menyebutkan maknanya adalah dalam bab warisan. Mereka menyebutkan bahwasanya orang yang meninggal, jadi orang saudaranya yang ditolong itu meninggal, maka dia dapat warisan 1/6. Padahal itu bukan keluarganya. Ini sudah dihapus dalam agama Islam, jadi nggak boleh. Jadi nggak ada masalah warisan dalam persaudaraan tadi, mempersatukan tadi. Nah, ini sebagian menyebutkan. Ada juga larangan untuk sumpah atau perjanjian untuk menolong saudaranya dalam kebatilan. Maksudnya di atas kebatilan, maka di sini nggak boleh. Jadi nggak boleh seorang itu bersumpah membuat perjanjian untuk menolong saudaranya, padahal saudaranya ini di atas kesalahan, di atas kebatilan, atau karena ta'assub golongan. Nah, ini ada yang mengatakan makna yang kedua. Cara menjamak antara yang pertama tadi. Jadi dalam yang pertama tadi, Imam Bukhari rahimahullah, beliau menyebutkan adanya hilful jahiliyah. Maksudnya di zaman jahiliyah mereka ini sumpah perjanjian untuk saling menolong terhadap saudaranya. Adapun larangan dalam Islam ini dibawa, yaitu nggak boleh seorang bersumpah atau seorang ini melakukan perjanjian untuk menolong saudaranya dalam kebatilan. Jadi di atas kebatilan atau ta'assub, ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Adapun kalau dalam rangka membela kebenaran ataupun menolong saudaranya yang terzalimi, ini tidak masalah, tidak dilarang dalam agama Islam. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, babul hilfa fil Islam, haddatsana Khalid ibn Makhlad. Qala haddatsana Sulaiman ibn Bilal. Qala haddatsani Abdurrahman ibn al-Harith an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Jalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fathi ala darajil Ka'bah. Fahamidallah wa athna alaihi thumma qala man kana lahu hilfun fil jahiliyah lam yazidul Islam illa syiddah wala hijrata ba'dal fath.
Nah, ini bab yang selanjutnya dibawakan oleh Imam Bukhari, tidak ada sumpah atau perjanjian untuk saling menolong saudaranya. Maksudnya ini dalam kebatilan. Disebutkan dari Amr ibn Shu'aib an abihi an-jaddi, yaitu Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Nabi SAW duduk pada Amul Fathah, yaitu pada tahun kemenangan Fathu Mekah. Ala darajil Ka'bah, yaitu ada di tangga Ka'bah. Maksudnya undukan apa? Undak-undakan ini. Kemudian Nabi memuji Allah dan mengatakan, "Man kana lahu hilfun fil jahiliyah lam yujid fil Islam illa syiddah." Siapa yang di semasa jahiliyah memiliki hilf, yaitu sumpah atau perjanjian untuk menolong saudaranya, maka tidak akan agama Islam ini menambah dia kecuali syiddah, kekerasan, ketat. Wala hijrata ba'dal fathi, dan tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Nah, ini hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Jadi di sini sebagaimana tadi penggabungan antara dua dalil, yaitu ya memang di sini tidak boleh kalau dia itu bentuknya sumpah atau perjanjian menolong saudaranya di atas kebatilan. Adapun untuk suatu kebenaran atau menolong saudaranya yang terzalimi, nah ini tidak dilarang. Nah ini sebagaimana yang disebutkan di situ oleh Imam Bukhari rahimahullah. Wal hilf aslu al mu'aqadah wal mu'ahadah ala ta'dud wal ittifaq. Fama kana min fil jari ala fitan wal qital bainal qabail wal qarat fadzalika madhun anhu. Disebutkan kalau sumpah atau perjanjian untuk membuat fitnah atau membunuh di antara kabilah-kabilah, maka ini yang dilarang. La'alla muradul musannif alla hajata ila tasdid half fil Islam idza kana half fi amrin fa'il fil jahiliyah wa illa ta'ala bil hadits bil bab. Maka sini nggak butuh untuk memperbarui halif dalam agama Islam kalau memang halifnya itu pada perkara yang baik di jahiliyah. Wa illa la yata'allaqu haditsu bil bab. Kalau tidak maka nggak ada kaitannya hadis dengan bab. Nah ini ringkasnya yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Insyaallah kita cukupkan di sini. Subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum.